Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang elemen-elemen pendidikan inklusif dengan dosen pengampu Ibu Mirnawati MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Fahrian, Ma'rifah Napsiyah, dan saya sendiri, Maya Julia Dwikanti. Ada 3 pokok bahasan yang kami bahas. Yang pertama, kurikulum yang fleksibel. Kedua, layanan anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, mengakomodir perbedaan. Pertama, kurikulum yang fleksibel. Kurikulum berasal dari kata Yunani dengan akar kata kurir, artinya pelari, dan kurer artinya ditempuh atau berpacu. Sehingga kurikulum bisa diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kurikulum merupakan perencanaan dalam pembelajaran. Kurikulum dipersiapkan untuk peserta didik yang mengikuti proses dalam pembelajaran. Kurikulum yang fleksibel artinya adalah kurikulum yang bisa menyesuaikan dengan keadaan siswanya yang bersekolah, seperti kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus. Kurikulum ABK. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum yang dirancang, diberlakukan, dan diimplementasikan dalam satuan pendidikan tertentu. Di dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi ABK dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama adalah duplikasi kurikulum, yang kedua adalah modifikasi kurikulum, yang ketiga adalah substitusi kurikulum, dan yang keempat adalah omisi kurikulum. Layanan anak berkebutuhan khusus. Layanan anak berkebutuhan khusus merupakan layanan yang diberikan oleh sekolah atau seorang guru kepada orang lain yang berkebutuhan khusus untuk memenuhi kebutuhannya, seperti sarana dan prasarana, kurikulum, pendidik, dan juga peserta didik. Oke, selanjutnya mengakomodir perbedaan. Pendidikan inklusif merupakan cara pandang pendidikan yang terbuka dan menghargai hak asasi manusia. Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak disabilitas, anak-anak berbakat, children with gifted and talented, pekerja anak, dan anak-anak jalanan. Anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas, anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat. Salamanca Statement 1994. Pendidikan inklusif adalah strategi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun konsep yang koheren dan kerangka kebijakan yang kontekstual dengan kondisi lingkungan sehingga tersedia akses dan kesamaan dalam pendidikan. Kesimpulan, sistem pendidikan inklusif merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pada sistem pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan untuk menekankan pada beberapa elemen-elemen pendidikan inklusif, di antaranya kurikulum yang fleksibel, layanan pendidikan, dan mengakomodir perbedaan, di mana elemen-elemen tersebut memiliki peran penting pada sistem pendidikan inklusif karena pada setiap elemen memiliki keterkaitan dengan yang lain. Kemudian juga elemen-elemen tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.